Halo, halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, selamat menjalankan ibadah puasa, dan kembali Anda berjumpa dengan kami, saya Husnul Arif dan Bung Rocky Gerung dalam Rocky Gerung Official. Kita akan berbincang situasi di tanah air. Saya kira ini kita justru melihat sekarang eskalasi apa ya aktivitas untuk mempersoalkan kecurangan pemilu, dan bahkan ini sekarang bukan hanya kecurangan, menyasar rezim ya, Bung Rocky, itu dilakukan oleh kampus-kampus ya, karena sebelum kemarin itu berlangsung di UGM, itu tidak hanya guru besar UGM tapi juga dari kampus lain, dan besok itu di Jakarta itu wah ini rame, ini di UI, ini guru besar dari sejumlah perguruan tinggi di Jakarta itu berkumpul juga begitu, dan ini sebenarnya nyebutnya sebenarnya apa ya, semacam kajian ilmiah lah soal ini, pertemuan ilmiah gitu. Memang kita belajar dari sejarah bahwa pada saatnya akan bangkit kembali akal sehat, akan bangkit kembali politik nilai atau kita sebut politik etis itu. Jadi penonton ingin melihat dua hal. Ada pertandingan politik di DPR nanti, bentuk hak angket, tapi ada juga aktivitas etis yang dimotori oleh teman-teman guru besar, para dosen, yang terutama sebetulnya didorong oleh para mahasiswa tuh. Kan guru besar ini mengikuti dengan saksama perilaku politik murid-muridnya tuh. Dan tentu mereka merasa bahwa ya kalau muridnya aja memanggil kita dan sebagai dosen guru besar, mereka harus beri semacam pembenaran akademis terhadap tindakan BEM atau mahasiswa mereka kan. Kalau tidak akan dianggap mereka guru-guru besar ini tidak bertanggung jawab, membiarkan mahasiswanya demo tapi tidak ada backup akademis. Jadi memang diperlukan semacam konsepsi akademis mengapa demokrasi memburuk, mengapa akhirnya pemilu itu tidak dipercaya oleh rakyat. Nah semua ini memerlukan kajian. Nah, itu yang menyebabkan ada pertemuan guru-guru besar untuk menghasilkan semacam naskah akademis untuk memperbaiki demokrasi yang dirusak. Pertanyaannya dirusak oleh siapa? Tentu tidak dirusak oleh BEM, tapi dirusak oleh mereka yang tidak menginginkan pertandingan politik itu fair. Tetapi dengan bahasa-bahasa yang panjang, orang akan anggap ya yang merusak itu pasti Jokowi, karena itu Jokowi yang mesti dimaksudkan. Kira-kira itu latar belakangnya. Tetapi bagi guru besar itu soal politik. Yang bagi mereka adalah memberi konsep atau memberi eksplanasi akademis mengapa Jokowi harus dimaksudkan, mengapa Jokowi harus dihentikan cewek-ceweknya. Tapi ini ada perjuangan moral, bukan perjuangan politik. Perjuangan politik ada di Mahkamah Konstitusi dan di hak angket DPR. Enggak, iya. Ini tapi saya kira apa ya, situasi kita sekarang ini itu menunjukkan pada kita bahwa kita memasuki satu tahapan yang baru yang berbeda sekali dengan gerakan-gerakan sebelumnya ya, Bung Rocky ya. Kalau sebelumnya kan memang posisi terpecah belah dan sebagainya gitu, dan kemudian kalau dulu mereka juga masih yang sering Anda gunakan istilahnya sekarang kesirap oleh Pak Jokowi gitu. Sekarang mereka ini semua sadar, dan ini kelihatannya justru kalau toh disebut ada pembelahan, itu adalah pembelahan antara rezim yang Jokowi yang ingin terus berkuasa dengan mereka-mereka yang mulai sadar bahwa perilakunya Jokowi tidak bisa ditolerir lagi. Saya kira itu yang terjadi dan tentu yang kita sebut kalangan akademisi bukan sekedar yang ada di universitas secara formal atau secara official, tapi juga di partai-partai politik kan. Begitu banyak profesor yang ada di Demokrat, ada di Gerindra, ada di Golkar, juga mereka tentu ada dalam naluri yang sama. Bahwa Indonesia mesti dibenahi secara konseptual. Walaupun mereka tahu bahwa politik itu adalah pertandingan jumlah suara yang diperoleh pemilu, tapi bagi mereka kesempurnaan politik itu harus didasarkan pada tindakan etis. Yang bagi sebagian orang menganggap bahwa tindakan etis presiden sejak awal cawe-cawenya di Mahkamah Konstitusi sampai dia menginginkan untuk jadi pimpinan koalisi, dan nanti dia bukan lagi ketua partai, bukan lagi presiden, itu menunjukkan bahwa ambisi Jokowi ini seolah nggak bisa dihentikan. Nah, cara menghentikannya tentu adalah dengan membuat dia tidak berdaya. Kan? Tapi itu pekerjaan politik. Namun yang lebih penting adalah apa yang diperlukan sebagai ide untuk membuat ketidakberdayaan itu masuk akal. Jadi itu pertemuan akademis selalu begitu sifatnya. Walaupun kita tahu memang di belakang itu ada target politik pasti kan. Kan tidak mungkin ada pertemuan akademis tanpa target politik di dalam keadaan seperti sekarang. Ya, oke. Yang itu kan tentu saja ini satu perkembangan yang menarik ya, ketika kemudian akhirnya turun para guru besar itu turun gunung, dan
Kalau kita merujuk pada gerakan-gerakan sebelumnya, gerakan-gerakan sepanjang Indonesia juga merdeka itu kan, sebenarnya justru ini fenomena yang baru ya, Bung Rocky, kesadaran itu bangkit langsung dari kampus-kampus dulu. Kita tahu mahasiswa itu zaman Orde Baru katakanlah itu mahasiswa turun, tapi diam-diam rektornya atau apanya membackup begitu. Tapi bukan mereka yang langsung terjun seperti sekarang ini. Gitu. Iya, itu mungkin egonya terganggu juga. Melihat PM tiap hari keleleran di jalan, mereka nongkrong doang di depan komputer kan. Jadi memang ethical imperatif itu atau desakan etis itu muncul karena membaca keadaan, membaca kehidupan yang memburuk, membaca semua yang dibayangkan bahwa Jokowi akan memulihkan ekonomi juga nggak jadi, itu membayangkan bahwa lapangan kerja tersedia juga tidak ada tuh. Jadi semua parameter yang pernah diucapkan Jokowi justru dibatalkan oleh keadaan hari ini. Nah itu yang saya kira dorongan habis-habisan, dan bagi guru-guru besar ini yang makin hari makin tahu bahwa negeri ini mesti diselamatkan. Dan kalau kita biarkan misalnya atau dalam pikiran mereka, kalau mereka membiarkan, maka mereka akan menyaksikan pemburukan sampai 3 generasi ke depan kan. Ya. Jadi bagi mereka ada semacam intuisi bahwa Jokowi itu hendak melanggengkan kekuasaannya habis-habisan. Dan itu menghalangi kompetisi bebas, menghalangi tradisi untuk memberi kritik, menghalangi potensi oposisi untuk memberi imbangan konseptual. Jadi kira-kira itu yang ada di dalam latar belakang pikiran dari Harti Suti, Sulis, teman-teman yang juga di Mbak Susi, profesor hukum di Unpad. Unpad, ada Uceng. Kalau Uceng udah terang-terangan yang bikin pengadilan rakyat tuh, karena nanti kalau pengadilan rakyat itu menarik itu, nanti kita bahas itu. Jadi sebetulnya udah terbentuk, dan saya kira Pak Prabowo sebagai orang yang juga paham tentang arah demokrasi mulai mempertimbangkan bahwa ada sesuatu yang salah sehingga harus diperbaiki dengan bantuan partai. Kalau Gerindra mungkin mendorong hak angket, demikian juga Pak SBY yang membaca teori demokrasi panjang lebar itu dan mendalam, pasti dia dukung walaupun tidak eksplisit gerakan masyarakat sipil dan gerakan guru besar. Demikian juga profesor-profesor yang bermukim atau menjadi bagian sebetulnya dari penasihat-penasihat partai politik. Di tempatnya Pak Erlangga ada banyak profesor yang pintar itu dan yang masih muda, tentu juga mengerti itu. Jadi saya bisa bayangkan bahwa guru-guru besar ini atau kalangan akademisi pasti diam-diam akan didukung juga oleh sebagian faksi yang ada di partai-partai politik, bahkan partai yang makin mendukung Jokowi. Karena satu pengertian bahwa Indonesia pernah didesain untuk menghasilkan pemimpin yang berpikir. Sekarang kita lihat bahwa Jokowi bukan pemimpin dan bahkan bukan pemikir, karena dia hanya mengandalkan peralatan dia, itu ASN, pejabat-pejabat negara, alat-alat perlengkapan negara, TNI atau polisi bahkan. Dan itu semuanya ada di dalam percakapan sosial kita. Jadi dunia internasional, dunia akademis kita, dunia LSM dan dunia kepartaian justru tahu bahwa kumpulan kejahatan ini satu waktu akan terbuka, dan sekarang adalah pintu masuknya tuh, yaitu melalui suara guru-guru besar yang pasti jujur, nggak ada kepentingan apa-apa. Iya, ya, ini kan memang saya lihat kalau kita simak ya apa yang terjadi sekarang itu yang kita selalu sebut sebagai political madness itu ya, kegilaan politik yang terjadi di Indonesia. Dan jadi ini bukan hanya sekedar bahwa ini nanti Pak Prabowo dengan Gibran yang berkuasa, bukan, ada desain yang jauh lebih gede dari Pak Jokowi. Ini kita terlihat misalnya sekarang ini kan muncul usulan tiba-tiba saja istrinya Kaisang diusulkan jadi bupati calon bupati di Sleman, Bung Rocky. Ini kan yang mengusulkan yang gila lagi itu adalah Gerindra, dan kemudian didukung juga oleh DPP yang menyatakan bahwa ini katanya mereka ini yang sesuai dengan visinya dari di Gerindra untuk memperkuat perempuan di ranah politik dan ranah kebijakan publik begitu, dan didukung oleh Golkar, didukung juga oleh kemudian PAN yang menyatakan siap mendukung. Saya kira ini memang nggak boleh ditolerir. Kita bisa bayangkan, bukan tidak hanya berhenti pada Gibran sebagai wakil presiden, tidak berhenti hanya pada Bobi yang nanti akan jadi gubernur di Sumut, itu juga Kaisang sendiri sekarang sudah disiapkan untuk menjadi gubernur di Jakarta atau di Jawa Tengah. Istrinya Kaisang pun dipersiapkan untuk bupati. Saya membayangkan istrinya Bobi juga nanti mungkin ketika Bobi naik jadi gubernur Sumatera Utara, jadi wali kota Medan gantikan Bobi gitu. Ya bayangkan misalnya semua foto yang beredar ada keluarga Presiden Jokowi itu. Dan coba kita hitung, saya kenal begitu banyak kader perempuan Gerindra dan Golkar yang pintar, yang punya pengalaman politik. Kenapa tidak dimajukan mereka? Jadi kelihatannya
ada upaya memang Jokowi untuk memakai kesempatan ini sekaligus untuk menelurkan dinastinya lebih cepat. Kira-kira begitu kan. Dan Gibran memang kelihatannya dari awal adalah Trojan horse pertama, kuda Troya pertama yang diselundupkan ke wilayah politik supaya bisa dipakai sebagai saluran untuk kuda-kuda Troya berikutnya. Jadi kelihatannya Pak Jokowi ini peternak kuda Troya, tetapi kuda Troya yang udah keburu terbaca oleh publik, oleh mata akademis, oleh matanya Uceng, oleh matanya Saiful Mujani, oleh matanya macam-macam itu. Jadi kita melihat atau matanya Ubed terutama yang melihat bahwa dinas ini akan tumbuh tuh. Kalau matanya BBC ya jelas dari awal dia pantau itu sebagai persembunyian autokrasi di balik sistem hukum tuh. Jadi kita akhirnya tahu bahwa memang Jokowi itu berniat buruk terhadap demokrasi dan karena itu dia berniat buruk terhadap Indonesia sebetulnya kan. Kan kalau Indonesia dinyatakan sebagai negara tidak demokratis, apalagi kalau Freedom House nanti dalam 1 bulan ini tunjukkan data bahwa Indonesia tenggelam sebagai negara demokratis, maka Jokowi akhirnya harus kita hukum sebagai orang yang tidak menginginkan Indonesia maju. Kalau Indonesia disebut negara tidak demokratis, itu artinya investor nggak akan masuk. Itu artinya seluruh dunia akan mengutuk kembali jejak yang sebetulnya udah bagus, yaitu tren ke arah demokrasi. Jadi sekali lagi Jokowi memang mesti dihukum, ada cara lain kan. Kan walaupun orang anggap bukan benci pada Jokowi, benci pada ketidakmampuan dia untuk memikirkan nasib bangsa. Dan dia memang hanya memikirkan nasib keluarganya. Itu terang-terangan dilakukan oleh Jokowi itu. Yang memang kita tahu ya dibantu oleh PSI yang ya udah kalau PSI dianggap sebagai diselundupkan untuk jadi semacam pemanis aja di situ tuh. Tetapi sekali lagi mata tajam akademis ini nggak mungkin dihalangi untuk melihat bahwa ada persembunyian kejahatan pada keluarga Jokowi dan itu yang kita anggap sejarah akan menegur dan teguran itu akan dimulai besok dan seterusnya oleh mahasiswa dan oleh para akademisi. Pasti buruh akan ikut di situ, pasti masyarakat sipil juga akan ikut di situ. Karena ini satu grammar yang satu tata bahasa yang kita perlukan, yaitu mengucapkan kembali demokrasi, mengucapkan kembali keadilan dari kejujuran hati nurani. Bukan karena kejujuran, bukan karena didorong-dorong oleh amplop. Ya, oke. Tapi gini ya, saya itu membayangkan apa sebenarnya yang terjadi dengan bangsa ini ya, kegilaan seperti apa yang sedang terjadi. Coba mungkin koreksi saya kalau saya salah. Di zaman saya belum pernah menemukan ada semacam di literatur ada semacam kegilaan semacam ini, mulai dari anaknya sendiri, dianya sendiri, anaknya, menantunya semua diberikan jabatan dalam publik itu. Bahkan pada level kerajaan-kerajaan masa dulu mungkin pada anak dan menantu, tapi bukan kemudian menantu perempuannya juga dilibatkan, begitu menantu lakinya dilibatkan. Saya kira mungkin ini ya hanya terjadi sepanjang rezim Jokowi ini, belum pernah terjadi di dunia ini. Mungkin saya salah, tapi Anda bisa koreksi kalau saya salah, Bung Rocky. Itu sangat benar. Kalau kita baca literatur tentang raja-raja di Eropa bahkan itu ada etikanya. Bukan asal pasang di situ. Diatur dulu Raja Belgia kawin dengan anak Raja Prancis. Kira-kira begitu. Jadi ada sama raja ya, sesama kerajaan kan yang mereka. Ini satu orang, kita lihat juga di tradisi Jawa nggak ada semacam itu. Di tradisi Filipina yang kita sebut sebagai politik basisnya keluarga, itu tetap ada semacam meritokrasi itu. Jadi orang yang udah tahu di ujungnya nanti dia akan jadi bagian dari dinasti Marcos misalnya. Memang dari awal dia naik di dalam wilayah politik gitu. Tetapi di kita tiba-tiba istri seseorang yang hanya karena dia istri dari atau menantu dari presiden, tiba-tiba didorong oleh 2 partai politik besar, Gerindra dan Golkar. Di mana ceritanya kan? Itu artinya Golkar dan Gerindra tidak punya kader. Nah dia mesti akui dulu, kami tidak punya kader, maka kami minta kader dari luar. Kebetulan Pak Jokowi punya kader yang namanya istrinya Kaisang, nah, itu kita ajukan. Tetapi orang berpikir ini kadernya dari mana? Kader yang dihasilkan dari pembicaraan makan malam di meja makan istana kan itu konyolnya di situ. Jadi betul-betul ini ya betul tadi kegilaan benar-benar. Dan itu yang kita mungkin bisa bandingkan hanya dengan berbandingkan tradisi Roma ketika Roma diperintah oleh Caligula itu raja gila tuh yang bahkan anjingnya itu diangkat jadi menteri. Oke. Pernah terjadi, tapi itu saya kira itu ekstrim itu ya. Caligula ya. Iya kan itu namanya Caligula tuh. Iya. Oke. Ini makanya itu saya jujur banyak makanya kan beberapa waktu lalu kita pernah diskusikan
apa yang terjadi dengan bangsa ini sebenarnya begitu? Kok 280 juta orang bisa kesirap dengan Jokowi gitu. Dan tapi gini, saya mungkin positive thinking-nya terhadap Golkar, terhadap PAN dan juga dengan Gerindra. Karena saya mengutip pernyataan dari Uceng ya, Profesor Zainal Arifin Mohtar menyatakan dia pernah melakukan survei kecil-kecilan kepada para mahasiswanya yang memilih 02. Kenapa kok memilih 02? Ya biar sekalian rusak saja Indonesia itu gitu. Jadi jangan-jangan begitu juga yang dipikirkan oleh Gerindra dan PAN dan Golkar gitu. Mudah-mudahan Gerindra juga, saya juga berpikir ini taktik apa ini, taktik Ya, untuk political decaying secara ya total itu, pembusukan begitu ya. pembusukan total itu. Tapi tadi soal Caligula saya mesti kasih catatan kaki, memang ternyata setelah beberapa peneliti menemukan gejala awal Caligula memang dia sakit jiwa tuh, memang orang gila Oh. tuh. Ya, ya. Jadi kalau disebut ada kegilaan ya pada Caligula itu kegilaan secara DNA. Nah kita nggak tahu kalau kita sebut political madness itu tentu bukan secara DNA pada Presiden Jokowi, Ya tetapi bukan pada ya. ambisi dia tuh. Yes, Nah orang memang bisa jadi gila karena ada ambisi itu. ya, Tapi ya. ambisi yang tidak dipadani oleh kapasitas itu memang jadi political madness. Iya, iya, dua hal yang berbeda. Kegilaan dengan Ya, gila betulan. nah Nah, betul. itu dua hal yang berbeda ya. Tapi apa yang terjadi dengan Indonesia ini saya kira bisa kita sebut sebagai political madness tadi ya, Bung Rocky ya. Ya, kegilaan karena ambisi atau kegilaan karena nggak punya lagi kewarasan untuk menghitung akibat-akibat yang akan ditimbulkan. Tentu kita akan berpikir, kenapa timbul kegilaan atau tidak mau menghitung akibatnya yang buruk bagi demokrasi? Ya karena ada ketakutan untuk dipersoalkan jejak 9 tahun ini. Kan itu semua yang menyebabkan Jokowi akhirnya panik gitu. Sebetulnya kegilaan hari ini semacam kepanikan bahwa dia tidak punya lagi kemampuan untuk melindungi diri nanti. Oleh karena itu, satu-satunya cara melindungi diri adalah dengan memasang seluruh peralatan, dan peralatan yang paling bagus ya keluarganya. Yes, oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Karena itu para Oke, guru besar itu mengingatkan kembali kita untuk kembali ke jalan yang benar. Sirotol mustaqim. betul. Yap.